Hmm. Hai, halo. Happy New Year, selamat tahun baru buat kalian semua. Apa kabar nih hari ini semuanya? Nah, jadi selamat datang di Home Indonesia's Live Cooking. Episode kali ini temanya adalah Healthy New Year featuring Dentia Brown. Jadi Mbak Dentia ini akan join kita sebentar lagi. Dia akan join kita dari Ikopa Roll Foundation di Bali. Nah, jadi kenapa kita milih tema Healthy New Year? Karena kita akan masak masakan sehat. Jadi kalau kemarin tuh sempat ngobrol sama Mbak Denti ya, kita mau masak apa gitu. Jadi Mbak Denti bilang dia tuh pengen masak menu sehat karena memang dia sendiri adalah seseorang yang sangat pro dengan healthy lifestyle. Dan menurut aku itu cocok banget, apalagi kita habis liburan panjang. Jadi ini pengalaman pribadi aku ya. Kalau sewaktu dari liburan sampai sekarang ini, aku itu udah terlalu banyak mengonsumsi gula. Jadi dari kemarin itu pas Natalan itu banyak banget makanan seperti kue-kue ataupun dessert ataupun minuman-minuman yang manis itu aku makan tiap hari. Memang enak, cuman kalau kebanyakan sih harus agak hati-hati soalnya gula kalau kebanyakan sih nggak bagus ya. Kalian tahu itu penyebab diabetes paling utama. Dan bukan cuman itu, aku juga kemarin itu aku rasa ya selama aku makannya itu suka-suka aja kayak gitu. Misalnya aku makannya gula terus ataupun karbohidrat yang banyak sekali tanpa pinter milih-milih makanan, itu terakhirnya itu energi level aku itu drop banget. Meskipun aku makan tiap bisa dibilang aku sehari itu makannya banyak sekali, 5 kali minimal dengan snack. Tapi justru aku merasa aku semakin lemah ya, weak. Meskipun makanku banyak begitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar banyak dari Mbak Dentianya. Soalnya dia ini bisa maintain healthy lifestyle. Aku salut banget. Nah, jadi sebentar ya kita akan invite dia. Hi Chef Popo, how are you doing? Thank you for joining, yang udah pada join. Thank you banget semua. Okay, we're sending request. Ya, halo Faila. Thank you for joining. Nah, hari ini juga aku akan umumin ada giveaway, tapi kita tunggu dulu Mbak Dentinya. Hai. Halo, Halo Mbak Denti, apa kabar? Aduh, baik. Selamat sore Mbak kayaknya India. terlalu tinggi. Welcome to Eco Park. Kita Ya, lagi bagus betul, banget. lagi mendung. But we'll Wow, try our so best. nice. Oke, Iya, oh, cakep banget. Tempatnya bagus sekali. ya. Hari Wow, ini it aku is nice dibantu actually. sama beberapa teman-teman Mhm. di Bali Wise di Roll. Sini Iya. dapat bantuan-bantuan dari kakak-kakak cantik. Hai, shout out ke semua temannya Mbak Denti. Iya. Iya, wah, Iya. gara-gara liatin videonya Mbak ini, jadinya aku ini loh, cemburu banget. Soalnya kalau masa-masa pandemi kayak gitu itu paling enak itu tinggal di daerah seperti di Bali ya. Jadi bisa sering ke outdoor, wisatanya itu bagus banget. Iya, halo. Oke, halo. Iya, Kelihatan kan? kedengaran ya. Kelihatan. Iya, tadi aku nungguin Mbak Denti nih. Kita mau ini umumin giveaway sebelumnya, sebelum lupa. Iya, jadi hari ini adalah episode eksklusif. Kita akan kasih satu apron celemeknya Home Indonesia. Nah, itu nanti ya, yeay. Dan pemenangnya itu akan dipilih oleh Mbak Dentinya sendiri. Jadi ini adjustable strapnya di sini dan juga di belakang ini juga bisa di style. Jadi apapun size-nya, ukurannya bisa masuk. Bentar ya Mbak, aku set dulu kameranya biar pas. Ya, Sebentar. mungkin kita set dulu kameranya juga. Iya, Sebentar. oke. Oke. Terlalu tinggi. Sorry ya, soalnya ini settingnya ini hari ini berbeda nih, bukan di dapur. Jadi agak
harus di-adjust dulu. Nggak apa-apa, Hey, sama-sama. ya, oke. Let me see. Itu kayaknya oke deh. Sebentar ya. Oke, love your apron. Thank you. Udah ada yang suka nih apronnya. Good luck, good luck. Kasih. Iya. Nah, jadi this is the apron. Jadi caranya gampang. Kalian tinggal nanti kan dari IG Live ini kan akan kita post ya. Jadi nanti dari postingannya kalian bisa nanya pertanyaan langsung ke Mbak Dentianya. Jadi Mbak Denti yang bakalan pilih satu pemenang beruntung untuk menangin apron ini. Oke? Oke. Yap. So, Mbak, kita langsung masak atau gimana ya? Sambil ngobrol ya kita ya. Sambil ngobrol aja boleh. Iya, oke. Hari ini rencana kita Iya, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol sedikit mungkin mengenai healthy lifestyle juga ya Mbak Nivia. iya. Um, Oke, boleh banget. Heeh. Tinggal di Bali, jadi di sini banyak kegiatan outdoor. Jadi saya biasanya olahraga outdoor atau indoor. Tapi supaya sehat dibarengin sama makanan-makanan yang sehat dan seimbang. Nah di sini Iya benar. saya rencananya untuk side dish-nya kenapa pakai kuskus? Soalnya kita cari alternatif dari nasi. Jadi selain Oke. nasi ada alternatif mungkin biji-bijian atau karbohidrat lain itu apa ya gitu. Jadi di sini makanya saya mau memperkenalkan kayak instan kuskus yang sebenarnya cara masaknya itu jauh lebih gampang dari masak nasi. Iya. Oh, oke. Oke. Jadi kuskus itu saya nggak pernah tes sih, Mbak. Seringan itu kalau misalnya saya ganti pengganti karbohidrat lain itu quinoa. Cuman aku pengen tahu juga, maksudnya kuskus itu sebenarnya gimana gitu. Jadi mau belajar dari Mbak juga. Oke. So, kuskus itu sebenarnya adalah masih jenis dari biji-bijian ya, dari grain dan untuk mereka yang diet keto itu biji-bijian memang dihindari ya, karena masih termasuk tinggi. Tapi di sini kuskus ini kayak akan serat, jadi bagus untuk pencernaan. Dan masak kuskus yang instan yang seperti saya punya, saya nggak akan promosiin brandnya, tapi ini kukusnya seperti ini itu cukup mudah ya, cukup mudah masaknya, hanya tinggal diseduh aja. Kayak Masaknya masak tinggal mie di instan, sini. kalau bisa masak mie instan pasti bisa masak kuskus. Oke, oke. Jadi rasanya itu sebenarnya gimana ya, Mbak? Kalau kuskus itu? Nah, Rasanya? malah lebih plain ya, atau lebih benar-benar lebih hambar daripada nasi. Jadi kuskus ini staple atau makanan dasar di banyak jenis-jenis makanan dari Timur Tengah. Oke. Oh, jadi asalnya dari kuskus ini sebenarnya dari Timur Tengah ya? Betul, ada dua jenis, Oke. namanya kuskus sama bulgur. Keduanya itu hampir mirip satu sama lain. Cuman untuk kuskus biasanya yang lebih umum dan lebih mudah dimasak. Oke. Wow, keren. Habis ini beli kuskus. Pada beli kuskus dan coba tes di rumah. Iya. Oke. Nah, jadi kalau menurut Mbak sendiri itu balance diet itu sebenarnya gimana? Dari satu meal itu, dari satu makanan hidangan itu harus ada apa aja gitu untuk memenuhi Kalau nutrisi. Ya, kalau mungkin zaman dulu orang tua kita pasti sering bilang 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang untuk balance food itu nggak perlu 4 sehat 5 sempurna. Yang penting di satu dish itu biasanya harus ada protein, karbohidrat, dan sayuran yang berserat untuk membantu pencernaan kita. Jadi itu sebenarnya udah cukup. Dan jelas makanan-makanan yang digoreng gitu mungkin bisa dikurangi. Mungkin kalau orang Indonesia ngehindari makanan gorengan itu nggak mungkin ya. Susah. Possible. Iya, nggak bisa. Mungkin yang nonton kalau setuju banget. Ya itu. Tapi ada base-nya di sini atau mungkin bisa pakai, sekarang udah teknologinya udah maju, bisa pakai air fryer ya untuk air fryer, iya, true. Ya, untuk mengurangi lemak makanan. So, iya, apa benar kita sekali. udah bisa mulai, Mbak Nivia? Iya, gimana? let's do it. Ayo,
Ayo kita masak sekarang. Jadi hari ini kita masak protein, karbohidrat, dan fiber ya, serat. 3 macam. Ya, dan karena kita kan di negara Indonesia banyak buah-buahan yang sebenarnya bisa dipakai juga untuk di makanan gitu. Sekarang Iya. saya akan bikin, pertama kita mau coba bikin pineapple salsanya dulu. Oke, ya. Ya, kita bikin pineapple salsa karena kita mau si ingredientsnya, bahan-bahannya itu marinate supaya rasanya lebih tercampur rata. Oke, Ya. jadi meresap. Oke. Jadi kita siapkan bowlnya dulu. Oke. Siapin ingredients. Ini kita bikin Oke. pineapple salsa. Di sini Mhm. kalau kita kan biasanya suka pedes ya, Mbak ya. Jadi di sini Iya, benar. untuk tingkat kepedasannya itu bisa di-adjust ya. Kalau mau Oke. pedes tambahin cabai, tapi kalau seperti saya yang kuat pedes itu boleh hanya menggunakan cabai biasa, tapi mungkin dibuang bijinya. Oke, oke. Ya. Ya. Kalau aku sih doyan cabe. Kayaknya nggak perlu dibuang deh. Iya. Wow. Ini kita mau menyiapkan beberapa ingredientsnya dulu karena di sini kita hanya langsung chopping aja. Kenapa saya pakai plastic glove? Karena di sini kita di seeds atau buang biji dari. Oke. Buang biji cabe ya. Ya, dan kalau nggak pakai glove itu nanti tangannya panas. Jadi untuk menghindari itu kita pakai glove supaya aman dan higienis juga ya. Oke. Kita flip untuk chilinya untuk jadi 2 kayak gini. Terus kemudian kayak expose bijinya. Terus pakai sendok dan kita buang isinya. Oke. Kebetulan udah saya siapkan, jadi saya udah potong cabenya, jadi saya liatin aja sambil adjust kamera. Jadi kalau yang potong cabenya kita di seeds, kemudian kita akan potong chop, dalam bahasa dapurnya adalah brunoise ya, atau chop halus. Yep. Ya, kita chop, jadi kita potong. Ya. Oke. Ya. Ya. Setelah kita chop halus, ya. Ya, kita masukin ke bowl ya, ke mixing bowl. Oke. Terus kemudian kita ambil ingredients yang lain ya. Kalau mau cabenya mungkin mau dikasih cabai merah atau mungkin kalau nggak kuat bisa diganti sama paprika, itu boleh banget. Oke, kebetulan aku udah masukin cabai merah dan cabai hijau. Nah, ini kan ya. Ya, kita mau chop purple onion. Onion, oke. Setengah aja. Kalau nggak ada purple onion bisa pakai bawang bombay biasa. Yang biasa. Atau mungkin bawang merah. Tapi kenapa saya pilih purple onion? Karena di sini setiap bawang bombay yang warnanya berbeda-beda itu punya cita rasa yang beda juga. Dan biasanya purple onion ini jauh lebih manis dibanding yang biasanya ya. Ya, dibanding yang biasanya, betul. Kita chop di sini. Oke. Jadi itu jadinya kalau mau chopping yang cepat ya
Oh, jadi kita chop nasi kecil ya? Chop Ya, sampai halus ya? Oke, kecil. betul. Sampai halus ya. Jadi kita masih Nggak masih sampai mau halus, iya. Hmm, oke. Nah, jadi aku sambil jelasin kenapa hari ini Mbak Dentianya ada di Raw Foundation. Jadi Raw Foundation ini adalah yayasan amal di mana Mbak Dentia di sini apa ya volunteer untuk ngajarin anak-anak yang nggak bisa lanjut dari cewek wanita-wanita yang tamatan SMA tapi belum bisa lanjut kuliah. Nah di sini Mbak Dentia akan ajarin mereka mempersiapkan mereka sama 6 bulan itu gimana caranya untuk masak dan sebagainya. Jadi generous banget. I think ya yeah, it's a very good cause. Keren sih. Ya Mbak. Mbak udah berapa lama sih involved di Roll Foundation? Nah, baru saya mau cerita, saya udah involved di sejak 2014. Terus itu setelah saya sempat ikut jadi iseng-iseng ikut MasterChef. Terus kemudian setelah selesai chef, akhirnya saya diajak teman untuk volunteer di sini. Jadi sebenarnya saya udah lagi sih, udah jadi staff gitu karena udah lama juga. Ya, dan saya ngerasa juga saya pada di sini gitu, syukur-syukur bisa bantu orang lain. Jadi di sini kita lemon, terus ada tomato, dan di situ saya minta tomatonya untuk di-seeds, itu berarti bagian bijinya itu untuk dibuang. Oke. Kalau saya ganti dengan cherry tomato bisa nggak Mbak? Bisa. Boleh bisa ya. Oke. Iya, berarti aku pakainya 2-3 aja ya. Betul. Oke. Oh, jadi Jadi berarti udah dari 2014 ya? Betul. Tapi memang sebenarnya bagus banget pertama karena Mbak Dentian memang suka masak. Jadi cocok banget ada di Raw Foundation, but at the same time you can give back to people. So ya beneran ya good combo. You can do what you love ya as well. Oke, jadi tadi tomat dengan apa ya Mbak? Di sini saya udah siapin ada tomat dengan koriander ya, atau daun koriander. Iya, ada. Sebentar ya, saya ambil lemon saya dulu ya. Ya, lemonnya sama kalau bisa mungkin jagungnya kita akan di sini saya udah ada jagung bakar yang red. Iya, oke. Sebentar. Kalau mau yang pakai fresh corn atau jagung yang di kalengan bisa. Iya, saya kebetulan tadi juga ada beli jagung bakar 2. Oke. So. Jagungnya harus disisir nggak Mbak? Iya, nanti jagungnya kita sisir terus kita masukin ke salsanya. Jadi di sini salsanya selain ngasih rasa yang segar, supaya warna-warni untuk jadi kita lihatnya segar juga. Oke. Jadi tadi di mixing bowl Mbak udah masukin apa aja? Tomat? Kita belum. Bowl baru chili sama onionnya aja. Oke. Oke, sip. Kemudian kita chop. Tadi daun kemanginya belum ya? Belum. Kita siapkan aja. Ini beberapa ingredients yang nanti kita akan pakai di salsa. Kira-kira bahan-bahan apa yang susah didapatkan di sana Mbak Nika? Atau bahan-bahan juga di sebenarnya Made Indonesia? Oke, sebenarnya bahannya di sini semuanya bisa dapat sih Mbak, kecuali tadi pas taruh gulanya nggak ada gitu. Itu seasonal soalnya. Jadi saya ganti dengan lettuce aja ya, nggak masalah ya Mbak? Bisa.
Iya, tapi other than that masih bisa sih, masih accessible banget di Medan. Iya, Mbak jadi pernah main ke Medan? belum, saya belum pernah travel. Jadi Oke, mungkin nanti ntar kalau ya suami habis pandemi. Iya, oke, di makanya. sini kita chop Mhm. tomatnya. Jadi potongannya nggak usah terlalu kecil karena di sini kita mau nanti saat makan salsanya bersama ikannya itu jadi ada teksturnya. Oke, Kemudian nanasnya juga dipotong. nanasnya ya. Oke. Ya. Nanasnya berapa banyak ya? Saya pakai nanas tergantung dari kita kalau kita suka yang manis dan kalau nanasnya lebih manis itu Mhm. saya pakai mungkin sekitar seperempat dari satu nanas sekitar 100 gram. Oke. Mhm. Itu jusnya kita tinggal atau kita ambil ya, Mbak? Kalau jusnya bisa Jus disimpan nanti nanasnya. kita campur sama ininya dressingnya. Oke. Kemudian jagungnya kita sisir. Hmm. Ya, tetap oke. Satu buah jagungnya kita sisir. Oke. Semuanya kita masukin ke bowl ya. Dan kemudian semuanya. Mhm. Ada bisa kelihatan ya, very colorful, very fresh. Oh, looking good. Terus kemudian kita masukin, kita chop dulu cilantronya atau daun Oke. ketumbar. Cilantro, coriander leaf, beda-beda tapi sebenarnya sama. Oke. Ya. Ya, kita udah chop. Oke. Kita masukin daun ketumbar ya. Oke. Ya. Langsung wangi, Mbak. Wangi banget. Iya. Rasanya keluar langsung. Rasanya langsung keluar ya. Iya, Udah gitu bener. kita untuk lemonnya sekarang kita selain pakai jusnya kita pakai zestnya juga ya Mbak ya. Di Oke. sini supaya Saya pakai lime bisa ya, Mbak? pakai lime bisa. Cuman kalau Heeh. lime mungkin nggak terlalu banyak zestnya. Sedikit aja. Oke. Kita pakai lemonnya. Kalau misalnya nggak punya lemon fresh, hanya punya lemon Mhm. juice juga bisa dipakai. Oke. Oke. Nah, kalau itu Oke. Udah cakep nah banget. sekarang Yap. nah udah kelihatan kan warna-warni kayak pelangi salsanya. Ya, ya, bagus banget. Terus It sekarang smells kita so akan bikin fresh. ya, Yap. sekarang kita akan bikin
jusnya untuk salsanya Mhm. itu akan kita season. Oke. Pertama kita potong lemonnya. Kita mau pakai setengah dari lemon juice-nya. Mhm. Lemon juice-nya Ya. kita Di ikan peres. ya? Gimana? Kita Oh ambil enggak, airnya di mana? ambil airnya, Mhm. kita tampung, kita squeeze lemon juice-nya. Kita hanya pakai juice-nya aja untuk sini. Oke. Ini untuk kayak seasoning salsanya ya, Mbak Nivia. Oke. Terus udah lemon juice, kita tambahin sedikit honey. Jadi ini juice of one lemon ya? Setengah, half of lemon. Setengah. Oke, half a Ya, lemon. kalau misalnya Oke. kurang asam boleh ditambah. Ini kita Oke. aduk. Tambahin madu lagi ya, Mbak? Nah, sekarang kita tambahin madu supaya kita tambahin Oke. madu sedikit supaya mengurangi asam dari lemonnya. Tapi kalau misalnya Mbak Oke. ngerasa kalau asamnya udah cukup, saya nggak perlu pakai honey, it's okay. Jadi salsa Oke. ini hanya ngasih kayak inspirasi untuk apa aja yang bisa dibuat salsa. Kadang-kadang kita Oke. bisa, kalau nggak ada pineapple, bisa Mhm. mango, atau bisa tomato salsa. Jadi lebih Oke. menggunakan gimana sih kita bisa pakai buah untuk makanan-makanan main course gitu. Iya. Meskipun di Oke, beberapa awesome. ada juga ya yang namanya pineapple Mhm. curry gitu, udah cukup umum ya di Indonesia. Nah, kita Oh, kasih black wow. pepper sedikit, Kita kasih black pepper ya, oke. season with pepper, kemudian some salt. Terus di sini kita kasih kumin sedikit. Mhm. Kumin mungkin sekitar 3 pinch, nggak terlalu banyak, hanya untuk flavor saja. Kita masukin mixnya tadi, Oke. honey sama lemonnya Aha. sedikit-sedikit. Sambil kita Iya. aduk. Oke. Kita aduk semua ya. Wangi banget, Mungkin kita fresh banget. wangi banget ya. Jadi Iya, fresh. wangi banget. Wow, Kalau yum. lagi panas-panas justru ini enaknya menu-menu mungkin kan di Medan Iya. panas kan Mbak di Medan? Di Medan biasanya sih panas banget, Mbak. Cuman Terakhir ini karena lagi musim dari penghabisan dari hujan ini ya, dari bulan 12 ya. Jadi masih kadang mendung. Cuman hari ya. ini sih lumayan cerah sih. Tapi biasanya sih masih mendung akhir-akhir ini. Ya, cerah, tapi ternyata cuacanya berkata lain, tapi masih bisa lihat sedikit pemandangan di sini. Ya, iya, tapi Terakhir bagus saat banget. jusnya udah masuk, terakhir kita masukin herbnya. Jadi kita masukin tambahin herbnya di herb. terakhir. Oke. Ya, kita tambahin daun ketumbarnya terakhir. Itu Oke. karena tadi kita masukin asam ya atau asid, jadi supaya nggak terlalu cepat layu. Jadi kita masukin herbnya atau daun ketumbarnya itu di akhir. Oke. Kita masukkan di akhir. Ini terus kita Iya. taste. Udah boleh di taste ya. Oke. Boleh? Ya agak kurang Seger banget. seger ya. Seger. So good. Untuk proteinnya kalau misalnya susah untuk dapat ikan, bisa juga menggunakan daging-daging white meat lain seperti daging ayam, gitu bisa. Oke. Tapi apakah Mbak Denti ini setiap hari itu memang makan sehat gitu? Jadi nggak pernah slack, jadi tetap selalu
makanya itu healthy balance diet seperti itu. Jujur aja saya sepertinya sama seperti orang-orang yang lain. Kalau biasanya ada cheat day-nya lumayan Ya, ada cheat day. banyak. Dan, ini kayak Yap. yang biasanya untuk penebus dosa. Jadi kalau cheat day-nya udah kebanyakan, terus saya coba untuk makan sehat untuk menebus dosa-dosa cheat day sebelumnya. Iya, iya benar banget. Oke, jadi oh ya, iya. Cuman mungkin Kalau kenapa orang, haha, ya gimana Mbak? di holiday ya Mbak Nivia, setelah Natal sama Tahun Baru, mungkin waktu itu kita banyak makan makanan bersama Iya. keluarga gitu. Mhm. Got carried away dan makan terlalu enak, all the dessert and the sweets, jadi kita akan menebus Iya. dosa hari ini. Ah iya bener, iya bener banget. Makanya tadi aku sempat sharing kalau memang kemarin itu aku sempat makan banyak banget gula ya Mbak. Jadi konsumsi gulaku sejak dari festive season kemarin, Natal kemarin tuh banyak banget. Tapi malah energi level aku itu drop banget. Aku ngantuk terus aku juga lebih mudah capek gitu. Jadi sebenarnya makan sehat tuh penting banget. Jadi kalau nggak ada resep dari Mbak Denti, aku nggak bakalan mulai lagi. Jadi ini hari pertama aku mulai lagi makan Ayo sehat. Iya, oke, thank you Mbak. Oke, salsanya ya Mbak ya. uh-huh. So we finish the salsa. Saat ini udah Yap, ke-mix dan udah warnanya dan taste juga. Kalau sudah cukup, yap, kita taruh di kulkas, set aside mhm. supaya cool Meresap down, ya. Oke. Mhm. supaya meresap. Terima kasih Jasmine. Sekarang saya akan prep, kita akan mulai ke arugula saladnya. Mhm. Jadi kalau ada Oke, bahan-bahan untuk saladnya, boleh kita siapkan sekarang. oke. Kebetulan saya ganti lettuce ya, jadi aku nggak bisa dapat arugula, aku dapatnya lettuce. Aku hari ini pakai lettuce. Nggak apa-apa kalau nggak bisa dapat arugula, dapat daun-daun salad yang Oke. oke. Sekarang ini untuk bahan-bahan saladnya. Mhm. Oke, di sini bahan-bahan saladnya saya pakai wild rucola atau arugula atau daun-daun salad lain bisa digunakan. Ya. Terus kemudian di sini saya pakai Japanese cucumber atau curry. Kalau nggak ada Ya. juga bisa timun basah. Terus di sini saya ada beberapa cherry tomato yang saya Ya. Oke. ambil tadi dari kebunnya Roll. Oh, wow. Terus ada red onion lagi dan ini daun mint juga. Di sini saya pakai herb daun mint supaya ada rasa freshnya di saladnya. Ini juga saya ambil dari kebun di Eco Park. Terus kemudian kita ada satu ingredients di sini yang disebut capers. Capers, ya, oke. Ya. Capers ini mungkin optional, kalau misalnya mau dipakai boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Karena capers ini flavor note-nya itu biasanya agak-agak asam dan ada spice-nya. Oke. Kalau manusia pernah makan tartar sauce? Iya, iya, Pasti aku nyobain suka tartar sih. ya. Jadi Iya, aku suka. ada lihat Bareng yang hijau fish and di chip. dalam tartar sauce dan ada betul Aha, dan ada rasa asamnya, iya. itu adalah capers. Jadi salah satu bahan Oh, oke. adalah capers. Ya, oke. Kemudian saya ada bahan tambahan, ini sebenarnya hanya my personal favorite, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Di sini saya ada anchovies fillet. Oke. Ya, Oh, anchovies fillet, ya. Ya biasanya ada di makanan-makanan seperti Caesar salad. Tapi kalau nggak pakai anchovies, okay, it's fine. Oke, Jadi sip. Let's do it. dan juga yang terakhir
sorry, ada sunflower seed. Jadi di Sunflower saladnya saya mau seed. nambahin. Oke. Ya, betul. Kalau kan Oke. sekarang kalau nggak ada sunflower seed boleh pakai pumpkin seed. Iya. Mm-mm. Ya, Hari ini boleh aku juga. ganti dengan pumpkin seed. Ya, Ya. kemudian kalau misalnya mau sama almond atau sama kacang mete yang di crush itu boleh. Di sini Oke. atau kacang-kacangannya untuk sekedar kayak penambah tekstur aja saat dimakan, jadi ada yang crunchy gitu. Biar crunchy. Oke. Ya, Awesome. betul. Oke. Now, sekarang kita tinggal sekedar slicing. Mhm. Oke, di sini biasanya kalau makan salad, Mbak Nivia sukanya what kind of salad is your go-to salad? It is just any salad, but I try to not to eat too much dressing gitu. Kalau memang udah go for salad, aku biasanya nggak suka dressing yang terlalu heavy gitu. So it's like Oh, another berarti added calorie. betul. Kayak dressing-dressing yang creamy gitu ya. Menghindari Ya, dressing yang bener. good idea. Iya. Lastly, kita akan di Aha. dressing Iya. itu jenis dressing yang lebih sehat karena lebih light ya. Jadi kalau Iya, bener. dressing yang creamy kan biasanya base-nya egg yolk sama minyak. Jadi di sini kita hanya bikin Aha. yang ingredients-nya itu hanya olive oil Mhm. dan vinegar Yes. aja. Jadi hanya Oh, dua okay. Yeah. ya. Okay. Yep, that's good. Okay, Kalau saya let's start. suka Mhm. cucumbernya di seeds atau seeds-nya dibuang. Karena kalau Okay. misalnya kalau mau nyimpen salad lebih baik tanpa dressing di kulkas ya. Jadi aku Mhm. biasanya punya ready salad karena kadang-kadang kalau Okay. aku orangnya kalau makan sebenarnya males ribet. Jadi kalau buka Iya, kulkas iya. udah makanan ready, jadi tinggal diambil aja. Dan Mhm. kalau Oh ya, cucumber jadi atau tinggal. saladnya, Mhm. iya. Oke. Dan Ya, tapi ya sepertinya kalau memang untuk salah satu cara solusi untuk hidup sehat itu harus seperti ya di food preparation itu juga harus benar-benar di ini loh di prepare gitu loh. Tanpa food diperhatikan. preparation yang baik itu iya nggak bakalan bisa maintain a healthy lifestyle. This is like what I think. Ya, ya penting juga biasanya untuk cara penyimpanan bahan-bahan makanannya juga harus karena saya kebetulan ini belajar food production dan di sini ada murid-murid saya dan saya cerewet banget kalau soal hal-hal naruh-naruh makanan atau naruh bahan baku gitu. Soalnya biar awet. Oke. Oh, oke. Berarti yang mau berguru itu harus ke Roll Foundation di Bali. Kalau kondisi di Bali Haha. pelatihan 6 bulan. Haha. Pelatihan Oh, selama jadi 6 dari bulan, habis 6 bulan. 3 Jadi bulan ini di free of kelas charge ya, bersama. Mbak? Betul. Free of charge ya? Ya, ini adalah kita sebagai NGO atau yayasan non-government organization. Jadi organisasi mandiri yang tanpa bantuan pemerintah, tapi kita masih dinaungi oleh Departemen Sosial. Tapi kita untuk raise money kita biasanya independen, kita raise money sendiri. Oh, oke, I see. Yep. Kita biasanya tahun 2 kali ya, Ci, ya betul ya. Setahun 2 kali ada fundraiser gitu. Ada fundraiser kita biasanya jual kupon-kupon hotel atau mungkin kupon-kupon untuk shopping, Mbak. Nanti kalau Mbak Nivia tertarik. Iya. Kita lihat website kita, di situ kita biasanya bid dan hasil dari
yang kita dapat itu kita gunakan untuk kebutuhan roll foundation untuk support Foundation. anak hari. Oh wow, that's good. Ya, keren banget. Oke, jadi di sini kita udah ada cucumber sama onion. Terus kemudian Mhm. masukin tomato cherry-nya. Oke. Kalau nggak ada tomato cherry, tomato biasa boleh. Oke. Tapi usahakan didisit seperti biasa. Mhm. Jadi kalau di disit itu lebih tahan lama ya? Betul. Oke. Wah, ini ilmu nih. Ini aku nggak pernah tahu dan nggak pernah denger loh sama sekali, Mbak. Ini pengalaman mungkin karena saya dulu biasanya suka nyimpen salad, kok saladnya nggak awet-awet ya, maksudnya kenapa cepat berair gitu. Jadi Mm-mm. kalau nyimpen salad, kalau untuk nyimpen sayuran-sayuran seperti salad, pastikan beberapa komponen sayuran yang kita masukin itu dalam keadaan kering. Nah di sini Oke, I see. di sini Ilmu banget ini. kita pakai jadi rucola itu bentuknya seperti ini ya. Mhm. Yap. Dan ini cita rasanya itu agak-agak sedikit pahit. Apa ya kalau bahasa Mhm. Indonesianya disebutnya apa? Ketir ya? Itu bahasa Indonesia bukan sih? Iya, bahasa Indonesia. Itu bahasa Ketir. Indonesia ya? Ketir itu Kayaknya sebagai bukan bawang. deh. Bukan ya? Bukan bahasa Indonesia, Min. Bahasa Indonesia. Jadi agak-agak sedikit pahit gitu ya, dan ada Mhm. aftertaste-nya. Mhm. Jangan khawatir, Oke. guys. Saya sudah cuci tangan. Oke, di Sip. sini kita mix. Oke, jadi tadi Mbak udah masukin ya? Ya, Masukin itu sudah kalau arugula ya? ini Oke. kita masukin arugulanya atau salad leaf-nya kalau ada. Mhm. Terus kemudian kita masukin herb-nya. Kalau di sini herb-nya saya ingin Oke. supaya cukup kita robek aja. Daun mint Tapi ya? kalau misalnya saya pakai daun mint di sini. Kalau ada mau menggunakan parsley atau Iya. herb-herb yang lain seperti daun ketumbar juga Mhm. bisa. Oke, berapa lembar ya Mbak? Terserah ya? Di sini terserah aja, tapi saya pakai sekitar mungkin sekitar 10 lembar lah. Oke, sip. Oke. Udah selesai, oke. Wow. Sorry, itu pet. Oh, okay. I thought someone is excited. Okay. Kita masukin capersnya ya Mbak ya. Kita masukin Oke. capersnya. Mhm. Berapa banyak ya Mbak? Sedikit. Saya Nggak usah masukin dicop capers ya? sekitar 1 sendok teh. Oke, 1 sendok teh. capers. Kalau mau ditambahin boleh. Oke. Nah, nanti untuk anchovies-nya kita mungkin saya akan taruh di saat plating supaya Di mana? untuk anchovies-nya saya pakai Oke. saat kita plating di akhir nanti. Kalau ikannya Oke. udah siap, kalau komponen lain udah siap, baru kita taruh anchovies-nya. Nah, di sini sekarang Oke. kalau sudah selesai sama preparation saladnya, Mhm. kalau sudah selesai sama preparation salad, kita akan coba untuk bikin dressingnya. Oke.
Dressingnya di sini cukup simple. Ini yang biasanya disebut dengan vinaigrette dressing. Vinaigrette dressing itu hanya terdiri dari vinegar. Vinegarnya boleh apple vinegar, atau saya di sini pakai sherry vinegar atau red wine vinegar boleh. Tapi kalau menggunakan gula saya hindari balsamic. Meskipun kalau nggak ada boleh pakai balsamic, karena untuk balsamic cita rasanya cukup jadi jenis vinegar yang sangat pekat, jadi rasanya itu intens. Jadi kalau kita pakai sama arugula agak terlalu strong gitu. Nggak cocok ya. Sip. Gitu. So, kita di sini pakai jadi untuk perbandingannya adalah jadi untuk 1 part vinegar biasanya 2 part oil. Ini untuk 1 porsi ya, yang saya ambil makan sendiri ya. vinegarnya. Mungkin kalau misalnya mau untuk keluarga bisa ditambahkan aja. Jadi di sini 1 part vinegar. 1 cup vinegar, 2 cup olive oil ya. 2 cup olive oil. Kalau nggak ada olive oil bisa pakai coconut oil. Kemudian di dalam bagi yang komen-komen dari tadi, sorry banget device. Ya. Ada yang komen-komen dari tadi, sorry belum bisa kebaca. Nanti di akhir aku akan coba rekap semua yang udah kasih pertanyaan ataupun udah komen. Buat audience, wait. Ya Mbak, lanjut. Jadi di sini untuk dressingnya udah ada oil, vinegar, salt, pepper, semuanya masuk jadi satu. Ya. Pepper juga ya. Tambahin pepper ya. Kalau misalnya terlalu overpowering, mungkin kalau punya honey di rumah boleh dipakai. Iya. Setengah sendok ya. Jadi vinaigrette sendiri itu adalah biasanya hanya oil dan vinegar. Tapi kalau mau ditambah dengan mustard bisa. Jadi kita tambahin madu sedikit aja. Kalau kurang asam boleh ditambah vinegarnya. Ya aku udah pas. Salah satu basic ingredient yang biasanya saya pakai di dapur, yang biasanya saya selalu punya di dapur itu adalah vinegar, lebih tepatnya apple cider vinegar. Itu juga bagus karena banyak kegunaannya dan banyak khasiatnya. Katanya kan apple cider vinegar sekarang udah bisa jadi toner ya. Udah bisa jadi toner ya. Baru tahu sih. Kayaknya sempat ada tren. Wow. Di sini kalau misalnya udah Mbak. Gini, kalau misalnya udah tampilannya seperti ini, this is already ready. Bisa dikasih dressing sekarang atau nanti saat komponen lain udah siap. Karena biasanya sayuran kalau dia dikasih dressing, dia akan berubah ya wilted atau kayak agak-agak layu gitu. Iya. Teksturnya bener. Dan kalau misalnya Mbak Nivia mau nyimpan di kulkas, udah di mix seperti ini, bisa ditaruh di Tupperware atau di tempat yang kemudian ditaruh di kulkas. Ini shelf life-nya sekitar 3-4 hari masih kuat. Jadi kalau mau makan salad ambil it's very simple. 3 hari. Very good tips. Tips. Jadi di sini saya mau kasih mungkin sebenarnya resep-resep hari ini ada
resep-resep yang bisa dicoba karena alat-alatnya basic banget. Terus bisa Aha. di-mix dengan bahan-bahan yang kita punya di rumah. Kalau misalnya punya Iya, benar. wortel yang impor, itu bisa diserut terus dimasukin. Kalau punya Yap. bahan-bahan sayuran lain yang bisa untuk dijadikan salad, bisa ditambah juga. So we gonna set the Iya, salad oke. aside. Aha. Terus dressingnya juga mau Yes. kita simpan. Sekarang kita get ready Mm-mm. untuk bikin couscousnya. Baru terakhir kita masak ikannya. Jadi Mhm. saat kita plating masih juicy dan masih panas Oke. ya. Jadi sekarang kita prep Oke, sip. ini juga sorry Masak saya lupa couscous tadi ya. Oke. juga kita masukin nanti saat bread udah dicampur. So this is the last step. Sorry, gimana Mbak? Sorry banget. Juga. Jadi kalau kita masukin sekarang, nanti si seeds-nya ini akan menyerap dressingnya dan jadi layu juga, jadi nggak crunchy. Jadi beberapa komponen kita akan pergunakan sebagai finishing di belakang. Oke, sip. Ya. Oke. Oke, Jadi kita mulai dengan couscous. Ya. Jadi di sini aku akan pakai quinoa 70 gram ya, Mbak? Saya di sini pakai couscousnya sekitar 150 gram. Oh, oke. Itu serving satu orang ya, Mbak? Untuk 150 gram, kalau couscous itu biasanya jadinya kalau 150 gram, terus nanti dia akan mengembang, malah jadi sekitar 2 kali lipat dari apa yang kita masak. Oke. Iya, saya kasih setengah cup quinoa. Saya sambil masak quinoanya nggak apa-apa ya, Mbak? Oke. Ini mungkin kalau untuk yang belum pernah lihat couscous tuh apa sih? Tuh mungkin nggak umum ini seperti ini, hampir mirip quinoa. Oke, jadi grainnya seperti ini, hampir seperti ini, tapi rasanya lebih plain. Lebih betul-betul nggak ada rasanya, lebih hambar gitu ya. Jadi di sini saat kita bikin, kita usahakan untuk kasih flavor sedikit. Di sini yang kita kalau untuk masak couscous butuh kayak kontainer atau tempat yang kedap udara. Jadi di sini saat kita masak diseduh. Jadi kayak mie instan, selain panasnya si mie-nya itu akan matang menggunakan panasnya air, dan di sini saat airnya diserap sama couscousnya itu couscousnya akan kayak steaming gitu. Mengembang. Oke. Sip. Ya, berarti cara masaknya itu kurang lebih mirip sama ini ya, mirip sama quinoa ya. Ya, kalau quinoa direbus, kalau couscous yang instan kita nggak perlu direbus. Benar-benar kayak masak mie instan, hanya diseduh aja. Sebenarnya kalau nggak harganya hanya diseduh. Lebih cepet dong. Jauh lebih cepat. Oke. Siapa yang lebih cepat masak quinoa atau couscous? Pastinya yang couscous lebih cepat. Iya. Wah, kalau gitu iya. Saya akan sekitar quinoa sebenarnya lama juga sih. Makanya kalau bagi yang males kayak aku
Kayaknya mendingan aku masak kuskus lain kali. Ya di sini kita ambil 150 gram kuskus. Oke, kita akan masukin di kontainer. Terus kemudian di sini kita akan season kuskusnya menggunakan setengah sendok teh salt. Yep. Black pepper. Oke, sedikit black pepper. Terus kemudian di sini kita kasih oil sedikit supaya kuskusnya nggak lengket. Sekitar 1 sendok teh. Oke. 2 sendok teh, sorry. Nah, kemudian sekarang jadi sama last but not least, karena kuskus itu cita rasanya betul-betul hambar, jadi kita akan kasih untuk 150 gram kuskus gini 1 minced garlic. Jadi perbandingan nutritional value untuk kuskus dan quinoa gimana, Mbak? Bagusan mana sebenarnya? Quinoa jauh lebih baik daripada kuskus karena itu lebih high fiber, dan tapi unfortunately quinoa juga high in price. Oh yeah, that's true. And yeah, and it takes longer to prepare. So if you want something instant, you go for couscous. For couscous, betul. Which I would do. After this. Saat kita udah ada semua ingredients-nya udah masuk, terus oilnya juga udah masuk, kita untuk perbandingan setiap 150 gram couscous menggunakan sekitar 250 ml air. Oke. Jadi di sini airnya boiling ya, agak-agak kalau misalnya kita sentuh hot to touch. Jadi kita mau airnya lebih sedikit di bawah boiling point. Jadi nggak benar-benar mendidih, agak sedikit. Karena kalau misalnya airnya terlalu mendidih, kuskusnya akan hancur dan kayak seperti bubur lengket. Jadi ini udah cukup. Jadi kita hanya tinggal kita seduh. Terus kemudian kita aduk, pastikan rata bawang putihnya sama bawang putihnya, garlic, dan semuanya. Terus kita tutup. Oh, ditutup ya. Oh, berarti benar-benar seperti seduh mie instan ya? Iya. Nah, di sini tepatnya kalau ada air sekitar di atas kuskusnya. Ini nanti kuskusnya akan menyerap semua air panasnya, terus kemudian dia akan mengering nantinya jadinya seperti ini. Oh, oke, I see. Oh, jadinya terakhirnya itu dia menyerap semua airnya gitu. Jadi nggak usah diapa-apain lagi ya. Oh, wow. Oke. Kalau dicoba. Patut dicoba, Mbak. Ini jauh lebih murah dan lebih mudah daripada kita. Iya, saya sih sukanya itu yang mudah kayak Mbak. Soalnya karena mikirin mau prepare food dan segala macam itu jadinya seringan itu nggak makan sehat gitu. Karena mikirinnya itu repot kan. Jadi mending ya apa aja deh, kita food delivery yang cepet aja gitu. Jadi end up-nya itu ya makannya ya asal-asal lagi. Sorry Mbak. Mungkin yang atau sekedar kayak fast food. Ini adalah fast food tapi without the guilt. Yeah, that's true. This is so good. Thank you buat resepnya, Mbak. Ini bisa dan bisa ditaruh di kontainernya di kulkas. Ini live shelf-nya kalau udah matang sekitar 1 minggu. Kadang-kadang kalau memang kita nyimpen
benar dan kontainernya bagus, itu bisa mungkin 1 minggu lebih masih bagus. Terus Oke. kemudian juga bisa kita simpan. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa dimasak terus ditaruh di kulkas, nanti kalau lapar tinggal ensemble sama masak Iya. makan protein yang lain udah siap. Iya benar. Berarti tinggal masak proteinnya aja ya. Soalnya tadi salad juga bisa disimpan 3 sampai 4 hari. Couscous bisa disimpan around 1 week. Jadi, it's a good food preparation. Thank you. Oke. It's a great opportunity. Tahun baru harus makan sehat. Apa quinoanya udah matang? Halo. Sorry ya, agak lagging kadang. Gimana, Mbak? Gimana? Sejauh apa quinoanya Mbak Nivia? Quinoanya masih belum sih, tapi nggak apa-apa. Kita bisa lanjut prepare the fish aja. Jadi nanti pas habis preparation, quinoanya udah selesai. Ya. Oke. Untuk fishnya sendiri, di sini Yep. di sini kita pakai white fish Yes. atau mungkin bisa diganti sama salmon bisa. Salmon. Salmon bisa sama mungkin sama frozen dory juga bisa. Oke. Jadi bisa diganti-ganti. Ya, aku juga Di bisa. sini kita akan season fishnya. Oke. Pertama kita akan masukin, kita pakai lemon juice. Kita pakai lemon ya. Oke. Pakai lemon, kalau rumah adanya lime, jadi di sini lemonnya hanya untuk yang mengurangi amisnya aja. Bau amis ya. Oke. Di sini saya pakai karena cukup umum di Bali, namanya mahi-mahi fish. Selanjutnya kita pakai apa? Oke. Selanjutnya kita pakai salt. Oke. Dan pepper. Oke. Oke. Tadi Mbak pakai ikan apa, Mbak? Saya pakai ikan mahi-mahi. Ikan mahi-mahi itu Oke. biasanya kalau yang suka nonton Mancing Mania itu salah satu jenis sport fish. Ya, jadi ikannya sendiri ukurannya besar. Bener. Besar banget. Ikannya ukurannya marlin, ukurannya besar-besar. Terus mereka punya jenis file yang kalau kita file kayak karakteristik dagingnya itu betul tebal dan firm. Ya, jadi ini cocok banget kalau untuk jadi pan fried fish. Oke, di sini kita preheat. Oke. Pannya. Ya. Ini yang mungkin aku harus nunggu sebentar ya, Mbak ya? Iya, nggak masalah. Sambil aku nyalain. Quinoa aku udah mulai jadi kok. Tinggal airnya aja, ngabisin airnya aja. Cakep banget saladnya. Nah, biasanya jadi Mbak Denti ini untuk quinoa butuh 12 sampai 15 menit, Mbak. 12 menit kayaknya. 12 sampai 15. Iya. Jadi Mbak Denti ini dulu pertama kali belajar masak di mana, Mbak?
Sebenarnya kalau untuk ngomongin mengenai latar belakang saya sendiri desain fashion, jadi nggak ada hubungannya sama Mas. Iya. Sorry ya. Gimana Bluetooth kilonya, saya Mbak? nggak connected. Udah hampir selesai, Mbak. Sebentar ya. Tinggal 2 menit lagi. Di sini untuk masak ikannya, saya pakai non-stick pan biasa. Ya. Bentar. Iya, pakai Udah selesai, Mbak. non-stick. 1 menit. One Oke. minute. Kayaknya Mbak boleh mulai aja dulu. Iya. Langsung aja atau mungkin saya tunggu Mbak Nivia biar bareng kita finishingnya? Oh iya, sambil mulai juga nggak masalah. Cuman tadi saya nanya nih Mbak, pertama kali Mbak belajar masak itu dari mana? Pertama kali? Iya, Ya. saya kebetulan saya dulu sempat kerja di bagian kitchen juga, kerja part time di bagian kitchen. Sebenarnya latar belakang saya sendiri itu di desain fashion. Terus kemudian saya hobi masak gitu. Jadi waktu ada kesempatan untuk kerja di restoran, saya ambil, tapi saya mulai dari. Oke. Oh berarti latar belakangnya tuh di desain ya sebenarnya ya? Betul. Jadi ini sekedar hobi terus akhirnya karena saya buka bisnis bersama-sama yang mengharuskan saya masak, jadi gimana ya? Oh oke. Tapi ternyata bakatnya itu juga dimasak ya? Iya, mungkin ini hobi yang Mbak, bawa berkah. saya udah selesai nih. Iya. Yay! Oke. Kayaknya koneksinya agak jelek nih sekarang. Jadi suaranya tuh kadang kedengaran, kadang enggak. Dari saya ya, Mbak? Oke, dari Mbak Devi kedengaran nggak suara Livia? Kedengeran? Jelas? Kedengaran ya. Oke, sip. Kalau gitu Oke. kita lanjut ya. Sekarang kita buat ikannya. Oke, sekarang kita buat fishnya. Kita pakai olive oil. Di menu saya tulis coconut oil atau minyak apapun yang ada high smoking point. Jadi nggak semua minyak itu kayak Coconut oil itu lebih high ya kalau dibanding ke olive oil. ini skin side down, berarti yang bagian kulitnya itu ada di bawah. Oke. Bentar ya. Kebetulan pen aku belum panas sama sekali, jadi nggak apa-apa. Iya, it's important untuk pennya supaya panas, karena itu memastikan bahan yang kita masak biar nggak lengket. Pertama, terus kedua, kenapa saya bilang high smoking point oil? Karena di sini saya mau minyaknya sangat panas supaya ngasih kayak ada kerasnya gitu di luarnya. Oke. Berarti itu yang perlu diperhatikan ya. Kita perlu pakai high smoking point oil. Selain olive oil, yang high smoking point itu berarti coconut oil ya? Ada coconut oil. Bentar ya Mbak. Nah itu teman-teman Mbak itu dibuat lapar itu semua. Nanti kita makan-makan kok. Oh iya. Oke. Oke, kita lihat. Kalau misalnya udah coklat di bagian bawah, ya, udah kita flip. Saya akan bikin 2 versi, Mbak Nivia. Yang ini makanan yang kita buat di sini sifatnya masih gluten free, karena kita nggak pakai sama sekali. Tapi nanti untuk di ikan berikutnya saya akan dusting pakai flour. Kalau memang akan gluten free, kalau saya coba mengurangi tepung-tepung, jadi kita nggak pakai flour di sini.
Terus kita akan bikin satu piece lagi, kita gunakan dusty flour. Biasanya flournya ini atau tepungnya supaya ikannya lebih crispy, dan ikan-ikan yang cenderung agak-agak lembek itu biasanya lebih crispy. Tapi kalau karena mahi-mahi ini firm, kayak jenis daging yang cukup alot ya gitu, jadi nggak perlu pakai ini ya, flour ya. betul. Di sini kita nggak perlu kasih seasoning lagi, seperti nggak perlu kasih bumbu-bumbu, bawang putih, bawang bombay ke ikannya, karena nanti kita akan punya komponen-komponen yang udah cukup flavorful. Jadi komponen yang lain itu udah cukup untuk bikin ikannya cita rasanya enak. Jadi Mbak ini di Raw Foundation ini setiap hari masak ya Mbak? Di Roll Foundation biasanya murid-murid itu dapat mata pelajaran yang berbeda-beda setiap hari. Kita di sini ada materi mengenai mata pelajaran seperti food service, terus kemudian housekeeping, sama bear. Oh oke, jadi berarti tergantung dengan berarti Mbak ini guru ya? Iya. Dan kemudian biasanya siswi-siswi Roll Foundation ini akan training di hotel-hotel bintang 5 di sekitar sini di daerah Nusa Dua Bali, supaya mereka punya pengalaman yang lebih real gitu. Jadi mereka saat selesai di sini udah siap untuk langsung kerja dan berkompetisi di dunia di luar sana. Oh oke. Oke, jadi kalau misalnya Mbak ini udah? ini yang kita mau ada kerasnya ya, bukan gosong tapi di sini keras. Jadi kita mau ikannya cukup crispy tapi tanpa terlalu banyak minyak. Wah cakep banget yang ini ya Mbak ini. Oke, kita set aside dulu fish-nya. Wow, looking good. Looking good Mbak. Oh, Oke. Nah, untuk yang ini kita akan dusting. Jadi dusting itu adalah sekedar ya, cuma lightly aja ya Mbak, nggak perlu sampai betul-betul ketutup. Jadi kita cuma mau kasih tekstur yang crispy, kemudian sedikit saja. ikanku belum Mbak, nggak apa-apa ya? It's okay. Ini Jadi yang satu lagi ya Mbak? Oke. Jadi yang kedua itu udah di dusting ya tadi ya? Yang kedua di dusting, dan yang pertama kita nggak dusting. Kita nggak ngasih apa-apa. Oke.
Di sini kita pakai medium heat, jadi nggak terlalu besar. Oke, Mbak. Itu diapain, Mbak? Gimana? Ini udah ikan kedua ya, Mbak? Betul. Ini ikan yang pertama apa yang kedua? Ini ikan yang pertama. Oh, Kita udah satisfied. Ya, jadi kita mau sampai eksterior dari ikannya ini crispy dan ada coklat ya, atau biasanya kalau dalam istilah masak disebutnya caramelize. Oke. Jadi setiap protein, kenapa makanan seperti daging-daging yang kita masak protein itu cenderung berubah menjadi coklat? Itu karena di dalamnya terkandung ada gula ya. Jadi setiap protein yang kita makan itu selalu ada kandungan gulanya. Itulah kenapa saat coklat makanya istilahnya disebut caramelize, karena gula yang terkandung di dalamnya dimasak terus kemudian mengeras airnya, maksudnya seperti itu. Dan gimana ikannya Mbak Nivia? Ikan saya udah mau selesai, Mbak, tapi masih yang pertama. Kayaknya nanti aku plating yang pertama aja ya. Ya, kita plating yang pertama aja. Oke. Cuman sepertinya ikanku yang pertama itu harusnya di dusting sih, Mbak, tadinya. Soalnya yang di aku itu teksturnya lembek sekali. Maaf Mbak, kurang kedengeran, sorry. Teksturnya lebih oke, ya Bang. Sepertinya tekstur aku yang di ikan pertama itu lembek sekali gitu, Mbak. Jadi dia masih agak hancur-hancur sedikit. Ya, mungkin kenapa beberapa ikan perlu di dusting dan pastikan ikannya panas Mbak. Iya. Ya. Oke. Mbak Nivia kalau boleh tahu pakai ikan apa? Pakai ikan kakap putih, Mbak. Barramundi. Barramundi. Ya, barramundi is a very good fish. Dan tekstur dagingnya kan putih terus flaky ya biasanya dan lebih tipis dari mahi-mahi. Jadi masaknya nggak usah terlalu lama. Iya, oke. Okay, our second fish is ready. Kalau ada tom, boleh dong tom. Oke, Mbak. Mbak yang udah selesai ya? Yang kedua udah selesai? Kita yang kedua sudah selesai juga, jadi ini butuh resting time. Biasanya kalau kita masak protein akan lebih baik lagi kalau dibiarin sebentar, resting time biar jusnya keluar dan dagingnya mulai lebih firm ya. Oke. Biasanya berapa lama ya resting time-nya? Resting time-nya untuk setiap protein itu biasanya 5-10 menit. Sepertinya aku plating yang pertama aja ya, Mbak ya? Boleh. Jadi kita sekarang move over.
Wow, cakep sekali yang punya Mbak. Tapi kalau dari video sih bagusan warna yang pertama ya Mbak ya. Betul. Saya Ah, sebenarnya lebih suka tanpa tepung ya, jadi lebih natural. iya bagus banget. Yang di saya kecil sih dia karena jadi terbelah dua. Yang mungkin yang di saya tuh harus di dusting dulu. Nanti I'll try the next one. But we can play this one. Yep. Oke. Jadi Oke. kita lanjut plating ya Mbak. Oke, kita lanjut plating. Sekarang kita lihat dulu kuskus. Keadaan si kuskus. Ya. Nah, ini kelihatan kuskusnya ya, udah matang dan kelihatan grainnya. Oh. Yap. Nah, sekarang ada istilah fluff. Fluff itu dalam bahasa Inggris untuk kuskus berarti kita kayak ancur-ancurin supaya butirannya terpisah satu sama lain. Kayak gini. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kuskusnya lembek dan lengket itu berarti airnya terbatas. Kalau masih terlalu keras berarti kurang air. Tapi jadi kita cari tekstur yang kita cari itu seperti ini. Berarti bisa ditambahin air ya di belakangnya. Kalau misalnya Kan masih bisa kekurangan air, mungkin air panas terus kemudian tutup lagi. Kalau kurang matang biasanya dalam keadaan masih gitu. Oke. Saya mau nyapa mama saya dulu yang kebetulan nonton juga di Bandung. Hai Mam. Halo. Aku juga halo deh. Banyak komen nih buat Chef Mbak Denti. Chef Denti cantik sekali. Yeah. Cakep dong. Karena make up. Banyak yang send like love. Halo Mbak Denti, katanya suara chefnya kurang kedengeran tadi. Cuman kayaknya oke sih. Kapan-kapan main ke Medan dong. Boleh. Justru saya belum pernah main ke Medan. Iya. If you love good food, you should come here. Yeah, I heard. Yeah. That's why we'll be so honored to host you. So you should come. Yeah. Oh, that will be great. Ada beberapa yang komen, what a beautiful view, good location in Bali. Iya, memang. Ini memang tempat favorit sih kalau getaway. Kalau ngantor di sini. Iya, kalau ngantor di sana nggak pernah males ya. Soalnya view-nya itu bagus banget. Oke. Katanya kayaknya enak banget ya, enak banget. Dijamin. Kalian harus tes menu sehat di rumah. Ya, jadi kita akan plating sekarang kalau beberapa komponennya sudah siap. Di sini kita akan finally kita akan ngasih dressing. Yep. Tempatnya secukupnya aja. Oke, kita akan kasih dressing terus mix. Packing Terus kemudian saladnya akan kita plating. Get all the goodies. Terus kemudian kita pakai anchovies. Ini anchovies yang saya pakai ini Italian anchovies dan biasanya bisa ditemukan di kayak international supermarket yang stok bahan-bahan impor. Dan biasanya menu-menu Itali banyak pakai anchovies, tapi di sini saya cuma pakai 3 aja karena rasanya cukup strong. Wow, cakep banget. Ya, terus kemudian baru kita sprinkle kacangnya. Jadi nanti untuk saladnya ini ada ekstra. Kalau misalnya Mbak Nivia pakai kacang almond,
atau pakai sunflower seeds atau pumpkin seed. Mungkin sebelumnya bisa either dipanggang atau di toasted di pan supaya lebih crunchy. Ini udah di toast duluan kemarin, Mbak. Wah, Mbak Nivia udah prepare, that's good. Sebenarnya ini snack yang saya buat itu snack sehat yang ada di my pantry, but I never eat it. I Now feel you bad. will have a reason to eat it. Jadi bisa dimasukin ke salad juga, Mbak. Nggak perlu dimakan mentah. Nah, kita secukupnya. Terus kemudian Tadi udah ditambahin semua. terakhir kita kasih our pineapple and roasted corn salsa. Oh itu ditaruh di atas dari ikan ya? Di atas ikannya ya? Kalau nggak pakai ikan, bisa juga pakai chicken breast, bisa juga. Pakai chicken breast fillet. Wow, cakep banget Mbak. So this is our, dan kita garnish sedikit. Wow, cantik banget. Oh, nice. Jadi mungkin fresh in the eye, jadi saat ngelihatnya juga kita fresh. Iya, cakep banget. Wow, looking good. So this is Good our job. Thank you, healthy Chef Molen. Yeah, wow, it's so good looking. Cakep banget Mbak, bener. Thank you yang sebenarnya cuma simple dan yay, jadi Mbak Nivia pakai lettuce ya? Iya, aku pakai lettuce, and ada quinoa and the fish and the salsa, everything. It smells 100. Jadi kalau kita makan ini for dinner, kecuali makan won't be guilty. Yes. Iya, mantap banget Mbak. Aku udah nggak sabar pengen ngetes. Aku boleh tes ya? Mbak Dentinya kalau boleh tolong fotoin ya nanti ya hasilnya. Tapi sekarang aku mau tes dulu, soalnya aku udah lapar banget. Nampak ini enak banget. Nah, ini aku mau tes ya ikannya sama salsanya. So good. Oke, kita tes. It tastes so good and so fresh. Enak banget Mbak. Oh iya. Aku suka banget salsanya. Salsanya beneran fresh banget. Terus rasanya kaya banget, bukan cuman ada terasa nanasnya, tapi semuanya. Sekarang aku mau makan sama quinoa. Iya. Enak banget Mbak. Yang biasa punya masalah makan quinoa aja, mau campur sama semuanya. Resepnya Mbak Denti pasti ketagihan. Terus aku tes saladnya enak banget. Oke. Mungkin saya akan undang student saya. Ayo. Iya. Yeay. Mungkin bisa kenalin sama teman-teman di rumah, siapa namanya? Hai. Halo.
Ini ada beberapa Namanya teman siapa? yang bantu. Kamu gimana? Kamu suka makan ikan nggak? Siapa namanya? Mari Mari. Mari dari mana? dari NTT. Mari dari NTT. Dan Mari sekarang Oke. masih menunggu kesempatan untuk training. Gitu. Jadi Mari udah bersama Bali West juga. Kamu suka ikan nggak? Kami. Oke, ayo. Apalagi Ayo, kamu cobain. Ah, Kamu suka makan Nade. salad nggak? kami. Oh, untuk kita nemu yang suka makan salad. Biasanya student suka banget makan salad. Biasa jarang banget ya, bener. Ayo, cobain. And then tell me what you think. Aku juga coba bareng kamu. Iya. Ikannya ini saladnya. Kamu udah pernah makan arugula belum? Belum. Kuskus juga belum? Iya. Oke. Ayo, kita lihat gimana sensasinya. Gimana? Apa itu maksudnya aku nggak ngerti. Enak banget. Enak banget ya. Kamu cobain ininya, Enak banget. salsanya. Ikannya dong. Nah, itu. Nah, itu. Mantap. So good. Mantap. Beneran mantap soalnya. Terlalu manis atau fresh? Pas nih. Jadi kamu berarti sebelumnya kepikiran nggak untuk bikin makanan yang ada nanasnya gitu? Enggak ya? Tapi kurang banyak aja ini. Kurang banyak. Oke. Kurang banyak. Oke, thank you. Ntar habis ini dikasih semua. Ya. Bye bye. Thank you. Oke. Oke, di sini ada beberapa komen yang akan saya baca. Oke, ternyata di sini banyak komennya itu adalah yang nanya makanan sehat tuh seperti apa sih? Terus dari beberapa pertanyaan, kemudian makanan yang low budget, terus yang tekniknya simple. Jadi kita udah lihat untuk bikin makanan ini cukup simple. Tekniknya sebenarnya hanya untuk masak di pan fry-nya aja. Sisanya salad-salad ini bisa kita ganti, bisa disimplify ya, bisa disederhanakan. Mungkin saladnya bisa pakai daun selada, timun, tomat dan bawang bombay, itu aja udah cukup. Terus kuskusnya mungkin bisa diganti dengan beras merah. Gitu. Oke, bener. Terus ikannya bisa diganti sama chicken breast. Oke. Breast itu biasanya lean atau nggak terlalu fatty, jadi cocok banget untuk dijadikan healthy food. Oke. Dan saya kira healthy food itu bukan sesuatu bahan makanan yang mewah atau mahal, tapi healthy food atau yang biasa kita sebut diet itu juga bukan artinya mengurangi makanan, tapi pola makan yang seperti apa gitu. Bener banget. Dan sebenarnya kalau kita di Indonesia di Medan juga terutama beruntung banget ya, kayak banyak bahan-bahan segar yang murah dan bisa didapat ya, apalagi dari Homemade Indonesia pasti selalu fresh dan langsung free. Ya, oke, that's true. Tapi bener banget, kita sebenarnya tinggal di Indonesia itu sebenarnya kita very fortunate karena kita ini kan negara agrikultur ya. Jadi pertaniannya itu jalan. Jadi kita di mana-mana bisa dapat fresh whole food gitu. Jadi itu satu keberuntungan sih, terutama di musim pandemi gitu terasa. Kalau misalnya bahkan negara maju, kadang kalau memang mereka cuma impor barang, itu mungkin kerasa ya pas di saat-saat seperti ini, di mana mereka harus lockdown dan sebagainya. Betul. Jadi di Indonesia, ya, you feel blessed to be an Indonesian. Yes. Betul. Mungkin saya boleh tanya beberapa pertanyaan mengenai Homemade Indonesia, Mbak Nifa? Ya. Ada rencana untuk ke Bali nggak? Ada Mbak, ada. Pasti dong. Sebenarnya memang kita ada rencana ya, soalnya namanya juga Homemade Indonesia. Betul. We really want to go national ke seluruh Indonesia. Cuman memang Bali belum ada like
very in the near future belum ada plan. Mungkin kita akan ke Jakarta dulu, tapi after Jakarta maybe we go to Bali. Gitu. Iya. Jadi iya aku juga kemarin karena cerita sama Mbak Denti katanya di Bali juga apparently orang suka belanja di pasar gitu. Itu aku terkejut banget. Iya. Karena aku kira ya dengan trennya sekarang memang kadang orang tuh lebih suka belanja di supermarket ya mungkin. Padahal kalau misalnya kita belanja di pasar, ya Lebih murah. itu ya kita juga. Kalau homemade Indonesia Gimana Mbak? ada mungkin beberapa teman atau teman yang ngobrol seperti saya mungkin belum pernah tidak tinggal di Medan dan belum ada akses ke homemade Indonesia. Homemade Indonesia itu sendiri biasanya apa sih bahan-bahan yang bisa dibeli di sana Mbak, dan sistemnya kayak gimana? Dan apakah itu menguntungkan pembeli juga, penjual juga atau gimana Mbak Nivia? Oke, jadi mungkin Mbak Denti belum tahu sebenarnya Home Indonesia ini adalah marketplace pasar tradisional. Jadi kita itu mengkoneksi pedagang pasar dengan konsumen gitu. Jadi selama ini mungkin dengan tren yang sekarang orang merasa ya kita ke supermarket aja atau gimana dengan maksudnya udah jarang mau ke pasar gitu. Sebelum pandemi juga banyak yang memang kayaknya enggan ke pasar atau gimana. Nah, jadi kita memberikan kesempatan yang sama kepada pedagang pasar itu untuk go digital, untuk lebih exposure barangnya juga, dan terutama di masa-masa seperti ini itu mungkin karena banyak orang juga masih menjauhi tempat-tempat ramai, jadi mereka juga punya kesempatan untuk berjualan online seperti itu. Betul. Itu ngebantu banget berarti ya kayak kan, karena sekarang kan pasar ditutup, terus sekarang di Jawa dan di Bali sudah ada pemberlakuan PSBB. Jadi betul-betul platform seperti e-commerce seperti Homemade Indonesia benar-benar ngebantu pedagang dan pembeli juga ya Mbak. Makasih banyak Mbak. Iya, tapi yang membedakan kita dari mungkin aplikasi yang lainnya ataupun yang lain, maksudnya gimana ya, dari yang jualan online itu adalah memang karena kita ini marketplace. Jadi buyer itu langsung ngobrolnya itu ke seller gitu. Jadi mereka waktu chat itu yang bales itu seller gitu. Jadi bukan bukan dari Home Indonesia sendiri gitu. Oh. Iya. Sistem pembayaran gimana tuh Mbak biasanya kalau di Home Indonesia? Karena sekarang kan kalau ibu-ibu nih kayak saya gitu kalau mau belanja, aduh ribet nih bayarnya gimana sih kalau pakai e-commerce gitu, itu gimana? Oh oke. Kalau pembayarannya sih udah online ya, udah banyak pilihan ya. Selain transfer bank, dompet elektronik seperti OVO ataupun seperti GoPay itu semuanya bisa, dan juga kita didukung oleh KRIS-nya Bank Indonesia. Jadi dengan KRIS pembayarannya jadi lebih mudah gitu. Jadi banyak opsi pembayaran gitu Mbak. Iya. Benar banget. Oke, kalau dari saya sekian dulu Mbak Nivia, mungkin saya lihat di chatnya, di live chat, saya pilih teman-teman dengan pertanyaan yang terbaik akan dapat apron dari Indonesia, dan benar. Indonesia bisa chance ke banyak kota di Indonesia dan semakin kesempatan juga. Iya, amin. Sebenarnya kita juga yang lebih berterima kasih kepada Mbak Denti karena baik banget udah mau habisin waktunya segitu lama untuk ngajarin kita menu sehatnya yang beneran applicable, is simple, you can do it at home, beneran bisa dipraktekin gitu. Terus juga udah ngobrol bareng kita, dan kita doain sukses buat Mbak Denti dan juga Roll Foundation yang udah membantu untuk to make this happen gitu. Iya. Terus ya untuk kedepannya ya kita let's keep talking and we stay in touch, and For sure. I can't wait to see you in another episode. Iya. Terima kasih banyak Kak Alsin. Ya, terima kasih banyak Mbak Denti. Sama-sama, semoga yang di rumah enjoy the food that we cook today.
Thank you. Ya, pasti. Thank you, Mbak. See you. Bye-bye.